Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, perkenalkan nama kakak Apia Dorenci Rahajaan dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Musamus Merauke. Nah, langsung saja, yang dimana di sini pasti siswa berpikir, apa sih bedanya barisan dan deret aritmatika itu? Oke teman-teman, kita masuk di pengertian barisan bilangan. Barisan bilangan adalah bilangan yang diurutkan menurut suatu aturan tertentu. Jadi, bilangan yang diurutkan tapi tidak boleh acak ya teman-teman, karena itu sudah mempunyai aturan tersendiri. Oke, kita masuk pada contohnya. Contohnya seperti ini teman-teman. Lihat di sini ada bilangan 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan seterusnya. Nah, setelah 13 bilangan berapakah itu? Ayo, ada yang tahu tidak teman-teman? Ya jelas ini 15 ya teman-teman. Nah, dari mana nih kita tahu kalau itu adalah 15? Karena aturannya itu sudah jelas. Dari 3 ke 5 ini kita tambah 2. Dan 5 ke 7 ditambah dengan 2 dan seterusnya. Maka suku berikutnya adalah 13 ditambah 2 menjadi 15 teman-teman. Oke, sekarang kita masuk yang kedua yaitu barisan aritmatika. Barisan aritmatika atau barisan hitung adalah barisan bilangan dengan sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya itu selalu sama. Nah, di sini ada kata suku teman-teman. Suku barisan yang selalu sama. Nah, apa sih itu suku teman-teman? Nah, perhatikan contoh berikut ini ya. Ada barisan bilangan 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Nah, bilangan-bilangan ini bilangan yang menyusun suatu barisan yang disebut sebagai suku-suku barisan, yang dimana disimbolkan dengan huruf U. Nah, seperti ini. 3, 5, 7, 9, 11, dan 13, yang dimana 3 adalah U1, 5 adalah U2, 7 adalah U3, dan seterusnya. Nah, U1 berarti suku pertama, U2 berarti suku kedua, dan seterusnya sampai suku ke N. Dan UN ini bisa bilangan apa saja ya teman-teman, karena UN adalah bilangan asli. Nah, banyak aritmatika teman-teman. Nah, barisan aritmatika, lihat di definisi, dia memiliki selisih suatu suku dengan suku sebelumnya selalu sama. Coba kita selisihkan 5 dikurangi 3 itu kan 2. 7 dikurangi 5 itu 2 dan 9 dikurangi 7 itu 2. Ini selisihnya selalu sama. Jadi, suatu suku kita kurangi dengan suku sebelumnya, hasilnya itu selalu sama. Yaitu yang disebut dengan barisan aritmatika. Jadi bisa kita tulis suku kedua atau U2 dikurangi suku ke-1 atau U1. Nilainya akan sama dengan suku ketiga atau U3 dikurangi suku kedua atau U2. Suku keempat atau U4 kita kurangi dengan suku ketiga atau U3, itu juga sama. Dan seterusnya sampai suku ke N dikurangi suku sebelumnya atau UN dikurangi 1. Itu hasilnya sama. Dan itu disebut dengan beda. Beda barisan yang disimbolkan dengan B. Jadi pada barisan ini bedanya berapa teman-teman? Nah, selisih suatu suku dari suku sebelumnya ini ternyata kan 2. Oh, berarti beda barisan atau B-nya itu adalah 2. Pada barisan ini, oke, kita masuk pada contohnya ya teman-teman. Nah, contohnya itu tentukan beda masing-masing bilangan. B-nya itu yaitu 16, 20, 24, 28, 32, dan 36. Nah, contoh ini bedanya berapa teman-teman? Tinggal kurangi saja satu suku dengan suku sebelumnya, yaitu 20 dikurangi 16. Bisa saja atau teman-teman mau 24 dikurangi 20. Bisa karena hasilnya akan sama. Ya kan? Oke. Ternyata bedanya adalah 4, yaitu dari 20 dikurangi 16 adalah 4. Oke, sekarang kita masuk yaitu dengan belajar tentang menentukan suku ke N barisan aritmatika.
Nah, di sini kakak tidak langsung kasih rumus ya teman-teman, tapi bagaimana kita akan belajar cara mendapatkan rumus tersebut. Nah, suku pertama atau U1 itu biasa juga disimbolkan dengan A. Jadi, kalau teman-teman melihat A pada soal itu artinya suku pertama. Nah, pada pengertian barisan aritmatika tadi sudah disebutkan bahwa barisan aritmatika itu memiliki sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya selalu sama. Jadi, kalau suku kedua kita kurangi dengan suku pertama, yang dimana U2 dikurangi U1, itu kan nilainya menjadi B. Jadi, kita bisa tulis seperti ini teman-teman. U2 dikurangi A sama dengan B. Nah, dari sini kita bisa peroleh berarti U2 ini sama saja dengan A ditambah B. Ya enggak? U2 itu sama saja dengan A ditambah B. Kemudian lihat yang U2 dikurangi U3 dikurangi U2 juga sama dengan B. Dari sini kita peroleh U3 itu sama dengan U2 ditambah B. Nah, pada bagian di atas tadi, kita sudah memperoleh U2. Itu sama saja dengan A ditambah B. Nah, di sini kita akan dapat U3 itu sama dengan U2 ditambah B. U2-nya itu jadi bisa kita ganti dengan A tambah B. Jadi, A tambah B tambah B lagi. Jadi, A tambah B sama dengan A tambah 2B. Jadi U3 itu sama saja dengan A ditambah 2B. Nah, sekarang perhatikan bagian U4 kurang U3 itu. Hasilnya sama B juga, yaitu U4 dikurangi U3 sama dengan B. Jadi U4 itu U3 ditambah B. Nah, sekarang U3-nya kita ganti dengan A ditambah 2B, lalu ditambah B lagi, maka sama dengan A ditambah 3B. Nah, sekarang kita lihat U5 kurang U4 itu B juga ya kan. Jadi U5 itu sama dengan U4 ditambah B, di mana U4 kita ganti dengan A ditambah 3B ditambah B lagi, menjadi A tambah B dan A tambah 4B dan seterusnya. Polanya sama seperti yang kita kerjakan tadi ya. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai UN teman-teman. UN yaitu sama dengan UN dikurang UN N kurang 1 sama dengan B. Nah, tadi dari U2 sama dengan A tambah B, U3 sama dengan A tambah 2B, U4 sama dengan A tambah 3B, dan U5 sama dengan A tambah 4B. Nah, dari setiap suku sama tetap A. Nah, di sini yang berubah yaitu angkanya atau koefisien B-nya saja, yaitu 2, 3, 4, 5. Lalu perubahannya bagaimana? Nah, lihat saat N-nya itu 3, U3 di sini koefisiennya B-nya adalah 2. Saat N-nya 4, koefisiennya adalah 3. Saat N-nya 5, koefisiennya adalah 4. Jadi kalau teman-teman mau cari U10 misalkan, berarti gimana tuh? Oh, pasti A ditambah 10 dikurangi 1 ya kan? Yaitu sama dengan 9. Nah, dari sini kita dapat rumus umumnya, jadi UN itu koefisiennya B, itu selalu nilai N dikurangi 1. Jadi UN itu sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, ini akan kita gunakan dalam contoh. Oke, biar jelasnya, mari kita akan bahas contoh berikut ini. Rumus suku KN barisan 1, 4, 7, 10 adalah, mari kita selesaikan soal di atas teman-teman. Untuk mencari rumus UN yang kita perlukan, itu dua teman-teman. Yang pertama suku pertama, yang kedua beda barisannya. Nah, itu harus dicari. Nah, pada soal ini beda barisan suatu suku pertamanya sudah jelas. Suku pertama di sini kita ketahui 1 ya, teman-teman. Jadi diketahui suku pertama atau A nilainya adalah 1 dan beda barisannya adalah 4 dikurangi 1. B-nya sama dengan 3. Jadi B sama dengan 3, kita akan mencari nilai atau rumus UN-nya. Oke teman-teman, kita gunakan rumus yang kita sudah peroleh tadi, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B, di mana
nilai A dan B ini kita substitusikan ke rumus UN. Ini dimana A kita ganti dengan 1 dan B kita ganti dengan 3. Jadi kita peroleh 1 ditambah N dikurangi 1 dikali 3. Berikutnya tinggal kita kalikan N dikali 3, yaitu menjadi 1 ditambah N dikali 3 menjadi 3N, dan min 1 dikali 3 menjadi min 3. Nah, 1 kali 3 ini bisa kita operasikan, yaitu 1 dikurangi 3 itu menjadi min 2. Dan 3N-nya tetap jadi menjadi 3N dikurangi 2. Nah, ini adalah rumus UN-nya, yaitu 3N dikurangi dengan 2. Oke teman-teman, sekarang kita masuk di pengertian deret. Nah, di sini deret merupakan suatu penjumlahan dari anggota-anggota sebuah barisan. Yang dimana contoh dari deret yaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dan tambah 6 sampai seterusnya. Oke teman-teman, kita akan masuk di yang kedua, yaitu deret aritmatika. Deret aritmatika adalah suatu urutan bilangan di mana suku Kn merupakan hasil jumlah dari suku Kn dikurangi 1 dengan selisih atau beda yang disimbolkan dengan B. Nah, di sini rumus dari deret aritmatika yaitu Sn sama dengan 2A ditambah N dikurangi 1 dikalikan dengan B, di mana keterangannya yaitu Sn sama dengan jumlah suku pertama, Un sama dengan suku Kn, B sama dengan beda atau selisih, A sama dengan suku pertama, dan N sama dengan banyak suku. Nah, kita akan masuk pada contoh soal barisan aritmatika, yaitu tentukan suku ke-10 dari barisan berikut. Yang pertama 5 10, 15, dan 20. Yang kedua 2, min 1, min 4, dan min 7. Nah, di sini penyelesaiannya yang pertama yaitu A sama dengan 5, B sama dengan 5 juga. Nah, di mana di sini U10 sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali 5. Kita substitusikan, A kita ganti dengan 5 dan B kita ganti dengan 5, yaitu menjadi 5 ditambah 10 dikurangi 1 dikali 5. Nah, sesuai dengan operasi penjumlahan, kita harus menyelesaikan yang di dalam kurung duluan ya teman-teman, yaitu 10 dikurangi 1 sama dengan 9, kita kalikan dengan 5, yaitu sama dengan 9 dikali 5, 45. Nah, kita jumlahkan dengan 5 yang tadi, yaitu 5 ditambah 45 menjadi 50. Nah, sama halnya dengan contoh yang kedua, yaitu A sama dengan 2, B sama dengan 3. Nah, di mana U10 sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikalikan B. Nah, di sini 2 ditambah 10 dikurangi 1 dikali min 3. Nah, kita menyelesaikan yang di dalam kurung duluan ya teman-teman, yaitu 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Kita kalikan dengan min 3, yaitu sama dengan min 27. Ya, dan min 27 kita tambah dengan 2, yaitu 2 ditambah min 27 sama dengan minus 25. Nah, kita masuk pada contoh soal deret aritmatika. Nah, di sini ada sebuah soal, yaitu diketahui deret aritmatika 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 11 ditambah seterusnya. Nah, di sini kita disuruh tentukan jumlah suku 20 pertama. Nah, kita disuruh tentukan jumlah 20 suku pertama. Yaitu kita langsung ke penyelesaiannya, di mana A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 3. Nah, rumusnya yang tadi yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Nah, kita substitusikan A-nya menjadi 2, N-nya menjadi 3, dan B-nya menjadi 3. Nah, di sini kita substitusikan yaitu 2 ditambah N dikurangi 1 dikalikan 3. Nah, di sini 2 ditambah 3N dikurangi 1. Nah, kita mendapatkan 3N-nya dari N dikali 3 yaitu 3N, dan 1 dikali 3 yaitu minus 3. Yaitu menjadi 2 ditambah 3N dikurangi 3. Nah, di sini hasilnya adalah 3N min 1. Oke, kita langsung sudah kita mendapatkan rumus
UN-nya kita langsung substitusikan ke rumus SN-nya, yaitu N dibagi 2 dikali A ditambah UN, yaitu sama dengan N dibagi 2 dikali 2 ditambah 3N min 1, yaitu N dibagi 2 dikali 3N plus 1. Nah, kita sudah mendapatkan rumus SN-nya, langsung kita substitusikan ke S20 karena kita disuruh mencari suku ke-20, yaitu N dibagi 2 dikali 3N ditambah dengan 1, yaitu 20 dibagi 2, karena N-nya kita ganti dengan 20, yaitu 20 dibagi 2 dikali 3 dikali 20, N-nya kita ganti dengan 20 lagi, kita tambah dengan 1, yaitu menjadi 10 dikali 61, yaitu hasilnya 610. Nah, kenapa kita kali dengan 10 dikali 61? 10 itu kita dapat dari 20 dibagi 2, 10. 3 dikali 20 sama dengan 60 ditambah dengan 1, yaitu 61. Maka 10 dikali 61 hasilnya 610. Oke teman-teman, kita langsung pada latihan soal. Di sini kakak mempunyai latihan soalnya, yaitu jumlah N suku pertama suatu deret aritmatika dirumuskan oleh Sn 3 sama dengan 3N bagi 2 dikali N ditambah 13. Maka beda barisan tersebut adalah, nah penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan cara konversional, dimana kita mencari Sn sama dengan 3N dibagi 2 dikali N ditambah 13. Nah, di sini kita harus mencari dua bilangan, yaitu untuk N sama dengan 1 dan untuk N sama dengan 2. Nah, di sini kita mencari yang pertama, yaitu N sama dengan 1, di mana S1 sama dengan 3 dikali 1 per 2, yaitu 1 ditambah 13 sama dengan 3 dibagi 2 dikali 14, sama dengan hasilnya 21. Nah, gimana nih dengan N sama dengan 2? Sama saja ya teman-teman, yaitu kita ganti S2 sama dengan 3 dikali 2 dibagi 2 dikali 2 ditambah 13. Jadi 6 dibagi 2 sama dengan 6 dibagi 2 dikali 15, yaitu 6 bagi 2 sama dengan 3. Jadi 3 dikali 15 sama dengan 45. Nah, teman-teman, kalau kita sudah mendapatkan nilai S2 dan S1-nya, yaitu kita masukkan ke rumus U2, yaitu sama dengan S2 dikurangi S1, yaitu 45 dikurangi 21 sama dengan 24. Sesudah itu kita masukkan ke rumus U2 sama dengan U1 ditambah N dikurangi 1 dikali B, yaitu 24 sama dengan 21 ditambah 2 dikurangi 1 dikali B, di mana 1 dikali B, 2 dikurangi 1 sama dengan 1, 1 dikali B sama dengan B. Jadi B-nya kita pindah ke ruas kiri, yaitu sama dengan B sama dengan 24 dikurangi 21, di mana 24-nya kita pindah ke ruas kanan, yaitu memperoleh hasil sama dengan B sama dengan 3. Nah, teman-teman, di sini kita mempunyai cara cepat, yaitu di mana Sn sama dengan 3N dibagi 2 dikali N ditambah 13. Sn sama dengan N dibagi 2 dikali 3N ditambah 13 dikali 3. Sn sama dengan N kuadrat dikali 2A ditambah N dikurangi 1 dikali B, di mana hasilnya adalah sama dengan B sama dengan 3. Halo teman-teman, semoga video yang dapat kakak bagikan, kakak sampaikan dengan adanya video pembelajaran materi barisan dan deret aritmatika dapat mempermudah teman-teman dalam menyelesaikan materi dari barisan deret aritmatika, atau dapat mempermudah siswa menyelesaikan persoalan karena mereka bisa menggunakan cara konvensional atau cara cepat yang sudah kita sampaikan tadi. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.